Baik, Bapak Ibu, saya akan memulai yang disebut dengan valid, itu adalah sah. Lalu pada pertemuan ini kita mau mencoba untuk belajar bersama tentang syarat-syarat atau hal-hal yang dibutuhkan untuk sah atau tidaknya perkawinan Katolik. Harapannya ini nanti juga memberi pemahaman kepada Bapak Ibu, saudara-saudari dalam menanggapi, menjelaskan, mendampingi anak-anak muda kita dan mereka yang akan menikah, mereka yang akan melangsungkan perkawinan. Maka Bapak Ibu bisa membantu dan mengingat betapa pentingnya, betapa tingginya martabat sakramen perkawinan bagi Gereja Katolik. Maka harapannya Bapak Ibu bisa menjadi corong untuk mewartakan misteri kasih yang dihidupi dalam sakramen perkawinan Katolik ini. Dalam pertemuan pertama kita belajar tentang paham dasar yang menjadi dasar pemikiran, dasar penghayatan, dasar keyakinan orang Katolik terhadap perkawinan. Pertemuan hari ini itu fokus pada tentang keabsahannya, validitasnya. Lalu pertemuan yang akan datang ini yang terkait dengan banyaknya kasus, yaitu perkawinan campur atau beda agama dan perkawinan beda gereja. Lalu nanti baru yang terkait dengan kasus-kasus seperti kemarin pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu, ada beberapa yang menyangkut masalah tribunal. Sebenarnya itu pembahasan kita di pertemuan keempat terkait dengan adanya perceraian keluarga Katolik di pengadilan atau perkawinan baru dengan orang yang cerai pengadilan atau pembatalan perkawinan Katolik dan sebagainya, itu nanti dibahas pada saat tribunal, ya, pertemuan keempat. Kalau pemahaman dasar perkawinan, bahwa sebuah perkawinan adalah sebuah perjanjian, pedus atau dalam bahasa Latinnya, didasari kehendak bebas. Cinta itu selalu kehendak bebas. Nggak bisa orang dipaksa untuk mencintai, nggak pernah bisa. Maka syarat dari perkawinan Katolik adalah janji yang didorong, ditumbuhkan oleh suatu kehendak bebas di dalam kasih. Nah, inilah yang yang menjadi pemahaman dasar kita mengapa kehendak bebas dan status bebas atau status liber seseorang itu menjadi syarat penting di dalam perkawinan Katolik. Yang kedua, bahwa perjanjian perkawinan dua pribadi ini membentuk persekutuan, suatu kebersamaan seluruh hidup yang tak terceraikan. Itu yang harus disadari sejak awal. Bahwa ini akan membuat sebuah pilihan besar dalam hidup pribadinya. Aku mau membangun kebersamaan seluruh hidup. Bukan hanya kebersamaan ketika senang, kebersamaan ketika cocok, kebersamaan ketika memuaskan, kebersamaan ketika nuruti karep kita, bukan, tapi seluruh hidup dengan segala kelemahan, kekurangan, kelebihan, dan apa yang menjadi kepribadian pasangan kita. Dan itu maka sifat tak terceraikan, karena yang menyatukan itu Allah sendiri. Lalu arah goal tujuan dari perjanjian dan kebersamaan itu adalah kesejahteraan atau dalam bahasa Latin bonum,
kesejahteraan seluruh hidup suami istri. Jadi bukan hanya, ini nampak bahwa tekanan dalam perkawinan Katolik itu bukan individualis, bukan egois, tetapi adalah altruis, bagi satu sama lain. Jadi ini adalah kesejahteraan bagi suami dan istri sebagai satu kesatuan. Nggak bisa kalau hanya suaminya saja atau istrinya saja. Dan terkait dengan kebersamaan seluruh hidup dengan segala apa yang potensi daya yang dimiliki, karena disatukan oleh Allah sendiri, maka juga perjanjian yang kehendak untuk hidup bersama seluruh hidupnya itu mesti disertai dengan keterbukaan kepada kelahiran dan pendidikan anak. Itu yang kita biasa sebut sebagai bonum prolis dan bonum educationis. Jadi bonum prolis itu adalah untuk terbuka atas anak sebagai karunia dari Allah yang merupakan tugas perutusan bagi suami istri itu karena telah bersatu dalam daging, dalam cinta, dalam karya penciptaan. Maka konsekuensi dari atas pilihan bebas itu juga mendidik anak itu secara Katolik. Lalu yang keempat, bahwa kita secara hakiki perkawinan dua orang baptis itu adalah sakramen. Nah, untuk sampai ke sana, tentu saja pertama diperlukan kematangan biologis. Supaya bisa memenuhi paham dasar itu, perlu mengandaikan syarat sebaiknya adalah orang yang melakukan perjanjian perkawinan itu mempunyai kematangan biologis. Artinya secara biologis, secara seksual matang, siap untuk menerima perutusan Tuhan, untuk hamil, untuk melahirkan anak, tapi juga kematangan psikologis, kematangan jiwa, kematangan batin. Karena apa? Karena ini bukan untuk 1 hari, 2 hari. Bukan kalau pokoknya kalau cocok, kalau tidak cocok ya tinggalkan. Itu berarti secara psikologis tidak matang. Itulah pentingnya persiapan yang serius, sungguh-sungguh, pendampingan yang sungguh-sungguh serius, lalu juga katekese jangka panjang bagi anak-anak mulai remaja sampai OMK dan selanjutnya. Karena ini kaitannya mengemban hak dan kewajiban mulia, suci di dalam perkawinan. Nah, oleh karena itu, karena kematangan ini, maka kita menuntut adanya bebasnya atau tidak adanya halangan untuk pernikahan itu. Sehingga harapannya bahwa kalau matang, maka tidak jadi ada halangan. Halangan-halangan itu sungguh-sungguh disadari sejak awal. Dipahami bersama sejak awal ketika masih pacaran. Maka ini penting sekali Bapak Ibu kita memahami kebebasan itu artinya tidak memiliki halangan secara hukum gereja atau disebut halangan kanonis. Karena halangan kanonik itu artinya halangan yang dirumuskan oleh hukum gereja, oleh hukum kanon. Itu namanya halangan kanonis. Lalu yang kedua, meskipun matang, dewasa, bebas dari halangan, tetapi tidak terjadi kesepakatan nikah yang secara benar, maka itu juga tidak sah. Kalau kesepakatannya itu tidak dirayakan dalam suatu forma kanonika, suatu perayaan sakramen juga itu tidak menjadi sah.
yaitu dengan syarat-syarat tertentu. Hadirnya imam atau ordinaris wilayah yang menjadi saksi dan yang memberkati atas perkawinan sakramental itu. Maka 3 hal ini yang menjadi bahasan kita pada hari ini, yaitu bebas dari halangan, lalu juga kesepakatan nikah yang benar, dan forma kanonika yang huruf kuning-kuning ini. Baik. Mari kita lihat sekilas jenis-jenis halangan dalam perkawinan Katolik. Paling tidak ada 6 jenis halangan. Halangan kodrati atau halangan yang bersifat hukum alam, hukum ilahi. Jadi itu secara kanonis ada halangan. Misalnya usia dini itu halangan karena melakukan perkawinan di mana si calon mempelai belum mencapai kematangan biologis. Itu yang disebut dengan halangan usia. Lalu halangan kodrati atau halaman hukum ilahi yang kedua itu halangan biologis. Misalnya impoten. Lalu kelainan-kelainan fisik yang tidak memungkinkan untuk memiliki anak. Lalu yang ketiga itu juga karena hukum gereja melarang, yaitu kalau seseorang itu sudah terikat perkawinan secara publik sebelumnya, apapun agamanya. Maka kalau orang sudah menikah secara agama lain, entah di KUA atau di gereja Kristen, itu apa yang bersifat publik, itu berarti ya itu sebenarnya perkawinan yang sah menurut secara sosial. Maka itu juga bagi kita itu adalah halangan. Halangan bagi gereja Katolik untuk melangsungkan sakramen perkawinan bagi dia. Nah, terkait dengan usia, lalu terkait dengan halangan biologis, dengan adanya ikatan perkawinan sebelumnya, maka poligami itu jelas tidak mungkin. Dan itu tidak mendapatkan dispensasi, tidak ada dispensasi bagi gereja Katolik di situ. Oh, dispensasi anaknya ini masih di bawah umur, tapi karena anaknya tokoh umat, maka mohon dispensasi Romo, nggak bisa. Karena kematangan biologis itu halangan yang bersifat kodrati, hukum ilahi. Lalu halangan yang bersifat religius, keagamaan, yaitu halangan karena beda agama, halangan beda gereja, halangan karena ada ikatan kaul sebagai anggota tarekat, ada halangan karena pernah tahbisan sebagai imam atau diakon. Itu perlu untuk mendapatkan dispensasi dari gereja untuk bisa mewujudkan keabsahan perkawinannya. Maka bagi gereja Katolik, beda agama itu tetap bisa sah dalam perkawinan Katolik, meskipun agamanya beda, asal itu mendapatkan dispensasi dari gereja. Dan selanjutnya, lalu halangan karena kehendak, halangan karena kejahatan. Misalnya, orang yang diculik dari rumahnya, gadis itu diculik dari rumahnya, lalu dipaksa untuk kawin dengan laki-laki yang mengutus membayar penculik untuk supaya dia. Nah, itu artinya itu melawan kehendak bebas. Itu bukan
cinta. Itu adalah pemaksaan. Lalu juga ada pembunuhan. Artinya merencanakan pembunuhan untuk supaya bisa menikahi pasangannya. Nah, itu juga halangan bagi perkawinan Gereja Katolik. Ini kita tidak bisa memberi dispensasi. Gereja nggak bisa memberi dispensasi. Lalu halangan karena hubungan darah. Misalnya saudara kandung dalam keluarga, maka dia punya hubungan darah. Lalu hubungan semenda, itu anaknya om, anaknya tante, itu tidak bisa. Lalu karena kebaikan publik, jadi ini pandangan umum masyarakat, itu bahwa di masyarakat itu secara umum, itu bahwa itu tidak benar. Maka gereja juga nggak mau untuk mengesahkan suatu bentuk relasi yang tidak umum bagi masyarakat. Misalnya kumpul kebo, jadi atau homoseksual juga halangan hukum ilahi, tapi juga bagi tata pandangan kebaikan publik itu tidak wajar dalam sebagai bentuk perkawinan. Lalu terkait dengan pertalian legal hukum, misalnya dia sudah diadopsi menjadi anak angkat, jadi dia nggak bisa kawin dengan saudara angkat yang sudah disahkan secara hukum atau dengan anak angkatnya, nggak bisa. Itu halangan-halangan dalam perkawinan Gereja Katolik. Mari kita lihat lebih detail. Usia. Kita tahu dalam undang-undang sipil, undang-undang negara, bahwa usia wajar untuk boleh untuk sah mengadakan perkawinan, laki-laki kalau sudah genap umur 19 tahun, perempuan umur 16 tahun. Itu artinya sudah boleh sampai usia 21 tahun itu perlu mendapatkan izin dari orang tua. Jadi kalau umur 19, pasangannya 16, tetap harus perlu izin orang tua. Itu pandangan publik hukum di masyarakat saat ini. Jadi 19-16. Dalam Gereja Katolik itu lebih bawahnya lagi. Laki-laki genap 16 tahun dan perempuan genap 14 tahun. Jadi artinya umur 14 tahun bagi gadis itu sudah menunjukkan kematangan biologis. Siap untuk melanjutkan keturunan. Karena sudah dianggap sudah menstruasi. Itu berarti sudah terjadinya produksi sel telur di dalam indung telur si gadis itu. Maka ini usia itu terkait dengan kematangan biologis, seksual, psikologis untuk mengemban hak dan kewajiban perkawinan. Angka usia menjadi salah satu unsur pengukur kematangan, meski itu bukan harga mati, karena bisa saja usia ternyata 18 tahun misalnya itu belum mempunyai kematangan psikologis atau kematangan biologis. Bisa saja kekecualian, ada kelainan di dalam dirinya. Dan kematangan psikologis itu jauh menjadi lebih penting dan lebih menentukan daripada kematangan biologis. Jadi artinya bukan pengesahannya itu bukan perkara angka 14, angka 16, tetapi itu harus dilengkapi dengan kematangan psikologisnya si calon mereka. Kalau usia sudah 16-14 tahun, tapi sama sekali nggak ngerti, nggak paham bahwa bangun keluarga itu adalah begini, itu nggak paham. Ya maka gereja
pasti akan menganjurkan kepada orang tuanya untuk menunda perkawinan itu supaya sungguh-sungguh siap, karena ini masalahnya bukan hanya untuk 1 hari 2 hari atau hanya untuk menutupi malu dan sebagainya. Tentu ini konferensi para uskup, misalnya Indonesia itu KWI, bisa menentukan angka yang lebih tinggi dari itu untuk halalnya perkawinan itu, ya, atau sahnya perkawinan itu, ya. Lalu halangan biologis yang kedua itu misalnya impotensia, yaitu kapasitas untuk melakukan relasi seksual, kemampuan untuk melakukan hubungan intim khas suami istri itu sangat penting di dalam perkawinan untuk mewujudkan tujuan khas perkawinan, yaitu kesejahteraan suami istri dan kelahiran anak. Maka jikalau ternyata, makanya selalu ditanyai di dalam penyelidikan kanonik tentang hal ini, calon manten akan selalu ditanyai oleh Romo terkait dengan kapasitas untuk melakukan, mampu enggak untuk melakukan relasi seksual khas suami istri, hubungan intim suami istri. Lalu hubungan seksual khas suami istri ialah persetujuan secara manusiawi yang dari sendirinya terbuka untuk kelahiran anak, untuk mana perkawinan itu dari kodratnya terarahkan dan dengan mana suami istri menjadi satu daging. Kalau Tuhan tidak bermaksud memberi kemampuan hubungan seks, hubungan intim itu untuk penciptaan, maka manusia nggak diberi anugerah itu. Mengapa manusia tidak diberi sayap berbulu untuk terbang? Ya karena dari tujuan penciptaannya, Tuhan tidak bermaksud untuk menjadikan manusia itu seperti burung yang terbang dengan sayapnya. Tapi dia disiapkan oleh Tuhan terbang dengan akal budinya. Maka dengan akal budinya mampu membuat alat untuk terbang. Jadi karena bukan tujuannya untuk menjadi makhluk jenis burung, atau dalam bahasa biologi itu keluarga yang namanya Aves. Aves itu burung-burungan. Enggak, manusia adalah manusia. Makanya manusia tidak diberi sayap yang untuk terbang. Nah demikian juga kenapa manusia itu diberi kelamin. Tuhan pasti punya maksud bahwa kelamin itu pertama-tama bukan untuk hiburan. Pertama-tama kelamin diciptakan adalah untuk melangsungkan karya penciptaan. Makanya betapa pentingnya dalam keyakinan Katolik, hubungan intim harus disertai keterbukaan batin, keterbukaan hati untuk kelahiran anak dan terarah kepada kesejahteraan suami istri. Jadi, sekali lagi bahwa hubungan intim dalam keluarga Katolik, pasangan itu bukan pertama-tama untuk kepuasan dirinya, tetapi saling memberi bahagia. Jadi suami berhubungan intim itu tujuannya untuk membahagiakan istri. Istri berhubungan intim untuk membahagiakan suami. Dan kedua-duanya terbuka atas kelahiran anak. Nah, yang disebut dengan impotensia sebagai halangan, itu bukan impotensia yang musiman. Tidak, misalnya kalau stres, impoten. Kalau tidak stres, ya normal. Itu bukan impotensia yang menjadi halangan. Karena impotensia di sini adalah jikalau sungguh-sungguh kapasitasnya tidak ada. Jadi sebelum menikah itu sudah impoten, itu menjadi indikasi untuk ketidakabsahan perkawinan. Maka disebut bersifat tetap, artinya sebelum mengadakan perkawinan sudah impoten, sesudah perkawinan ngiranya siapa tahu kalau sudah punya istri
menjadi pulih kembali kemampuannya, tapi ternyata sesudah perkawinan itu tetap saja impoten, itu maka bersifat tetap. Lalu dibedakan betul, maka itu impoten itu memang mutlak, tetap, yang stabil, ataukah sesuatu yang terkait dengan hal-hal tertentu. Misalnya, dia nggak mampu untuk melakukan hubungan intim ketika dibentak-bentak, atau tidak mampu ketika dihina, dan sebagainya. Itu hal-hal yang bukan yang statis ini. Maka diperlukan ada sebuah kepastian kanonis. Maka sekali lagi Bapak Ibu, betapa pentingnya misalnya Bapak Ibu menjelaskan kepada calon manten itu untuk sungguh-sungguh sejak muda mereka itu diajari terbuka satu sama lain. Nah, keterbukaan inilah yang menjadi hal yang nanti sangat penting untuk memastikan arah perjalanan hidup. Jangan sampai misalnya sudah pacaran 8 tahun, itu pernah terjadi, pacaran 8 tahun, lalu menikah, seminggu kemudian cerai, pengadilan. Kok seminggu, sebulan kemudian cerai, pengadilan. Mengerikan. Itu pernah terjadi di Surabaya. Bagaimana mungkin? Ternyata bahwa ketika pacaran itu ya hanya runtang-runtung, pergi ke bioskop, makan bareng, foto-foto, hanya begitu. Lupa bahwa tugas utama dalam pacaran itu adalah sungguh-sungguh saling mengenal, terbuka, dan selanjutnya. Ya. Lalu halangan kedua, jikalau ada ikatan nikah sebelumnya, jadi sudah ada perkawinan sebelumnya, seseorang yang masih terikat oleh perkawinan sah sebelumnya itu terhalang untuk menikah lagi dengan sah. Jadi nggak bisa kalau pernikahan kedua itu lalu sah. Jadi ada pertanyaan dalam minggu lalu yang ditulis itu, jadi seseorang duda yang akan menikah dengan orang Katolik yang sudah sekian lama tidak menghidupi kekatolikannya karena pernikahannya si gadis itu di luar gereja Katolik. Lalu ternyata dalam perjalanan si yang punya ini nggak cocok. Lalu cerai sipil. Nah, apakah perceraian sipil itu mengesahkan nanti supaya si ibu itu bisa menikah dengan duda ini? Nah, ini yang perlu diteliti. Karena sebelumnya ada ikatan yang dipisahkan oleh hukum sipil. Nah, bagi gereja tidak masuk bahwa karena perkawinan itu secara publik itu sudah sah. Dan perceraian sipil itu institusi duniawi yang memisahkan kedua mempelai itu. Makanya dalam gereja Katolik yang membuat keabsahannya itu ya perkawinan di gereja itu. Nah, maka Bapak Ibu, ini hal-hal yang nanti perlu kita pahami terkait dengan halangan-halangan karena sudah terikat perkawinan sebelumnya. Ini yang menikah kedua, menikah ketiga, baik sebagai janda atau duda, atau pisah secara sipil, atau bentuk-bentuk lain. Maka konsep perkawinan kita sebagai yang monogami dan tak terputuskan, itu tidak membenarkan adanya perkawinan kedua. Nah, hukum kanonik menyebut ikatan perkawinan sebelumnya, bukan ikatan perkawinan Kristiani atau Katolik. Jadi lebih yang sebelumnya bukan perkawinan Katolik. Jadi disebut, kita tetap mengaku itu bukan perkawinan Katolik, ya. Tetapi sudah secara publik dia menyatakan
sebagai suami istri. Perkawinan non-Katolik atau non-Baptis juga bersifat monogam, tak terputuskan, dan itu dalam dirinya adalah suci. Atau suatu hal yang sakral, yang suci. Perkawinan yang meskipun tidak dilakukan dalam gereja Katolik tetap mengakui perkawinan itu adalah suci. Yang nggak bisa lalu dibuat mainan. Seseorang dikatakan bebas, itu kalau bebas itu ya itu bebas dari ikatan nikah sebelumnya. Atau belum pernah menikah sama sekali, itu artinya bebas. Pasangan sebelumnya karena meninggal dunia, itu juga disebut bebas. Pernikahan sebelumnya sudah dianulasi oleh gereja, sudah lewat tribunal, diputuskan, ditarik kembali. Jadi dibatalkan perkawinannya, itu juga bisa disebut bebas. Artinya sudah oleh tribunal diputuskan untuk hubungan itu sudah tidak ada lagi. Atau mendapat dekret uskup mengenai pengandaian kematian pasangan. Misalnya suaminya itu atau istrinya itu pergi. Dan beritanya simpang siur, tidak pernah punya berita, nggak ada berita. Dia ada di mana nggak ada yang tahu, ada yang memberitakan sudah mati, ada yang mengatakan belum mati, ada yang tapi tidak ada kabar kepastian bertahun-tahun itu, maka lalu mengurus untuk dekret uskup apakah itu menjadi pengandaian ketika akan pernikahan berikutnya. Itu kalau ada dekret uskup pengandaian kematian ini, maka itu juga bisa menjadi pengganti status libernya, bahwa dia dinyatakan bebas dan boleh melangsungkan perkawinan Katolik. Lalu beda agama atau disebut disparitas kultus terjadi dalam perkawinan antara orang Katolik dan orang yang tidak terbaptis. Jadi orang yang belum baptis. Itu yang disebut dengan perkawinan campur beda agama. Lalu ada perkawinan campur beda gereja. Perkawinan beda gereja atau disebut mixta religio. Perkawinan antara orang baptis Katolik dengan baptis gereja lain. Itu yang namanya perkawinan beda gereja. Sebagai pribadi seseorang berhak menikah. Bagaimanapun Bapak Ibu, gereja Katolik mengakui setiap pribadi berhak untuk melangsungkan perkawinan dengan siapapun di mana hatinya bisa menumbuhkan relasi cinta yang bebas, termasuk dengan yang beda agama. Itu hak asasi. Nah, namun kesatuan iman sangat penting untuk menentukan kesejahteraan pasangan. Jadi kesejahteraan suami istri itu bukan hanya seks. Kesejahteraan itu juga terkait dengan kesamaan kesatuan iman. Dan di dalam pendidikan anak itu sangat penting kesatuan iman itu. Maka ini betapa pentingnya Bapak Ibu penjelasan bagi anak-anak muda sejak remaja itu sudah memahami betapa pentingnya kesatuan iman. Meskipun tahu kita ini mengakui perkawinan itu hak asasi, hak dari setiap pribadi, tetapi kita memberi arahan, upayakan untuk satu iman. Artinya memulai perkawinannya itu tidak dengan halangan, tidak dengan masalah. Kesatuan cara hidup itu juga dimudahkan karena satu iman. Lalu mempunyai tata nilai moral, spiritual, religius yang sama. Cara pandangnya sama, cara menilainya sama. Karena nanti di dalam relasi perkawinan Bapak Ibu pasti mengalami betapa pentingnya masalah kedekatan cara pandang, cara menilai, kesatuan cara hidup, tata nilai moral. Itu kalau beda agama, itu beda tata cara. Dan itu pasti ada ketegangan-ketegangan. Maka
bagaimana anak-anak muda kita untuk tidak gegabah membuat sebuah pilihan penting hidup ini dengan sembarangan. Perhitungkan betul betapa pentingnya kesatuan iman, sehingga anak-anak kita mempunyai keberanian, kehendak, keputusan yang kuat untuk aku mau mempunyai pasangan yang seiman. Nah, itu hal yang sangat penting. Sebagai orang beriman yang memiliki kewajiban moral untuk melindungi diri terhadap segala sesuatu yang dapat membahayakan imannya, maka gereja juga memfasilitasi dan kita membangun sebuah tata peneguhan yang mana supaya iman itu juga tidak dibahayakan. Jadi artinya gini, gereja mengesahkan perkawinan beda agama. Tapi bagaimana caranya yang iman Katolik ini imannya tidak terbahayakan? Nah, itu harus ada hal-hal yang dilakukan secara administratif hukum untuk melindungi iman yang Katolik. Nah, itu maka ada form-form yang disiapkan, bagaimana pasangan menandatangani dan sebagainya. Itu upaya gereja untuk melindungi anggotanya, anak-anaknya dari bahaya iman. Nah, berikutnya lagi terkait dengan perkawinan campur, itu kita mengenal ada izin dan dispensasi. Kalau perkawinan beda gereja, itu disebut izin. Jadi gereja memberi izin dari beda gereja. Lalu kalau beda agama, itu disebut dispensasi. Jadi bentuk rumusannya berbeda. Dalam itu kalau ada perkawinan beda agama, itu pada umumnya Romo Pikep itu memberi surat dispensasi. Jadi kalau beda gereja itu namanya Romo Pikep memberi izin kepada Romo Paroki untuk memberkati perkawinan itu. Ya. Sekarang yang disebut dengan pemberian dispensasi. Untuk mendapatkan dispensasi harus ada alasan yang wajar, tidak asal karena kedekatan dengan Romo atau supaya tetap perkawinan bisa dilaksanakan, maka diterbitkan satu kertas namanya dispensasi, bukan itu. Maka harus ini disertai dengan sebuah kesadaran dan faktor-faktor yang menjadi alasan wajar yang sesuai dengan terbitnya dispensasi, yaitu karena bahkan di lembar kanonik atau di lembar permohonan pastor paroki itu ada surat permohonan kepada Romo Pikep atau kepada Romo Bikjen, kepada uskup memohon dispensasi. Itu di situ ada syarat-syarat hal-hal yang diketahui oleh pastor paroki. Wajarlah kalau seandainya memberi pertimbangan kepada ordinaris yang berwenang, itu wajarlah kalau Anda memberi dispensasi pada pasangan ini karena ini. Yaitu misalnya karena menyatakan kesediaan dan menjauhkan bahaya meninggalkan iman. Gitu. Jadi misalnya karena ini kalau tidak disahkan perkawinannya, ini ada bahaya yang Katolik itu imannya justru lepas. Nah, misalnya seperti itu. Lalu berjanji secara jujur akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam gereja Katolik. Jadi ini juga dasar, maka kalau misalnya beda agama, lalu yang pihak Katolik dibantu oleh Romo, diwakili Romo, bertanya kepada calonnya yang tidak Katolik itu, Bapak atau Mas atau Mbak, pasangan Anda ini Katolik,
Nah, apakah Anda tidak keberatan kalau anak-anak Anda nanti dibaptis secara Katolik, dididik dengan iman Katolik? Meskipun Anda tetap dengan agama Anda, apakah keberatan kalau anak Anda dibaptis secara Katolik? Nah, kalau dia mengatakan, enggak, saya enggak keberatan, maka dia menandatangani surat pernyataan yang menjadi dasar permohonan dispensasi. Lalu pihak non-Katolik diberitahu mengenai janji-janji pihak Katolik itu tadi, sehingga tahu dan sadar akan janji dan kewajiban pasangan yang tadi. Jadi biasanya saya kalau perkawinan beda agama, itu maka sebelum kanonik, itu ada pertemuan dulu dengan keluarganya yang tidak Katolik itu untuk bincang-bincang menjelaskan bahwa perkawinan Katolik ini seperti ini. Sehingga supaya keluarganya paham, pasangannya paham tentang janji dan kewajiban pasangan itu macam apa. Bahwa nanti anak menantu Anda itu berjanji kepada gereja untuk menghargai iman anak Anda, tapi juga mewujudkan iman Katoliknya dalam keluarganya. Sehingga dia akan berusaha untuk mendidik anak-anaknya secara Katolik. Itu harus dijelaskan. Lalu juga pihak Katolik dan non-Katolik hendaknya diajar mengenai tujuan dan ciri-ciri hakiki perkawinan yang tidak boleh mereka kecualikan. Jadi ini semua paling tidak menjadi dasar pastor untuk membantu calon memohon dispensasi atau izin dari Romo Bikep atau Romo Bikjen atau Bapak Uskup. Prosesnya, setelah diketahui ada halangan, maka pastor paroki meneliti dan membuat surat permohonan dispensasi kepada Bikep. Lalu Bikep menanggapi. Lalu sesudah mendapatkan surat dispensasi atau surat izin, maka pastor melanjutkan proses persiapan menuju ke pelaksanaan pemberkatan perkawinan itu. Dan pastor menuliskan dispensasinya itu di lembar kanoniknya di situ, bahwa mendapatkan dispensasi pada tanggal ini oleh siapa, dari Romo Bikep mana, itu yang dituliskan di sana, lalu baru bisa menjalankan forma kanonika pemberkatan perkawinan. Lalu halangan kaul atau tahbisan. Karena apa? Kalau orang yang sudah tahbisan, itu kok nggak bisa menerima sakramen perkawinan. Kenapa? Karena tahbisan suci itu sudah mengandung pengudusan dan penugasan sebagai pelayan persekutuan dalam gereja. Dia telah melakukan semuanya ini selaku pribadi Kristus Sang Kepala, atau dalam bahasa Latin, in persona Christi Capitis. Di dalam pribadi Kristus Sang Kepala. Untuk apa? Untuk menggembalakan umat Allah dengan mengajar, memutuskan, dan memimpin. Itu sudah dia melakukan janji. Jadi sudah melakukan perkawinan. Maka kalau sudah tahbisan, sudah kaul, itu artinya sudah menikah, sudah kawin. Maka kalau masih terikat kaul dan tahbisan, itu dengan kata lain dia tidak bisa menikah lagi berikutnya. Maka perkawinan yang berikutnya tidak sah. Maka untuk sah, itu ada proses yang namanya laisasi atau pencabutan kaul yang dilakukan oleh ordinaris yang terkait. Kaul tahbisan itu berkaitan dengan ikatan janji sumpah untuk kaul miskin, taat, dan murni selibat untuk tidak menikah. Nah, itu sudah janji. Nah, kalau janji itu belum dicabut, maka dia terikat dengan janji itu. Makanya penahbisan itu mensuspensi
untuk menikah. Jadi artinya dia ditarik, wewenang hak untuk menikah sudah ditarik gitu, dari pribadinya sebagai orang Katolik. Makanya dia disebut sudah tidak lagi efektif, dia inkompatibel selama status sebagai klerus itu masih ada. Ketika ikatan kaul itu masih ada, maka dia sudah tidak kompatibel dengan perkawinan. Agar seorang klerikus dapat menikah dengan sah, maka dia harus dibebaskan lebih dulu dari ikatan selibat seumur hidup itu, yaitu dengan laisasi dari paus. Ya. Lalu halangan penculikan. Penculikan atau penahanan dengan motif atau tujuan menikahi korban merupakan tindak pidana melawan kebebasan manusia dan menciptakan halangan nikah antara penculik dan korban. Jelas ini pelanggaran hak yang asasi. Dan pasti itu satu syarat kehendak untuk mencintai, dan itu sudah kehendak bebas untuk mencintai, syarat yang pertama dari perkawinan itu sudah nggak terpenuhi. Maka berarti dengan penculikan, berarti perkawinan itu tidak sah. Karena apa? Karena kanon ini untuk melindungi martabat perkawinan dan martabat si korban, entah perempuan, entah laki-laki. Yang diculik atau ditahan itu perempuan, misalnya kayak gitunya. Ini menurut hukum, sejauh di pengajaran hukum gereja, itu adalah penculikan terhadap perempuan. Tapi bisa saja saat ini juga penculikan terhadap laki-laki juga mungkin bisa, ya. Bisa saja kalau perempuannya itu punya duit banyak, menyewa penculik dan dia lalu diculik dan dipaksa untuk ditakut-takuti, diancam kalau tidak mau dibunuh, kayak macam gitu, kira-kira juga bisa saja. Lalu penculikan terjadi itu melawan kehendak bebas. Jadi jelas itu melawan hak asasi. Dan jikalau penculikan atau penahanan terjadi untuk maksud untuk menikahi, tentu saja kalau penculikan untuk maksud yang lain selain menikahi, ya itu nggak masalah. Misalnya ada peristiwa dalam dongeng, ya, tapi itu hanya sebuah cerita legenda. Ada seorang gadis yang diculik oleh seorang penjahat. Tentu menculiknya itu dengan maksud kejahatan, bukan menculik untuk menikahi, bukan. Menculik karena maksud kejahatan, merampok, terus ada gadis yang kira-kira diculik begitu. Lalu akhirnya gadis itu jadikan untuk memeras keluarga kerajaannya itu. Tapi lama-kelamaan antara gadis dan penculik itu jatuh cinta dan lalu mereka menjadi suami istri. Maka bukan itu yang disebut halangan. Karena penculikannya itu bukan terkait dengan perkawinan. Penculikan bisa dilakukan sendiri atau lewat orang lain, bayar orang. Pihak perempuan harus memilih perkawinan itu secara bebas. Maka untuk bisa mengesahkan harus dibuktikan dulu kalau dipisahkan atau dilepaskan dari penculiknya, apakah Anda tetap akan menikah. Nah kalau tidak, maka ya jangan disahkan secara gereja Katolik. Maka lebih baik ya kita gereja Katolik tidak mampu untuk mengesahkan perkawinan Anda. Saya punya teman pastor waktu di Kalimantan, dia menolak untuk membatasi perkawinan karena pada waktu kanonik ternyata kedua calon mempelai itu sama-sama sebenarnya punya pacarnya masing-masing, dia punya pacar. Jadi cowoknya juga punya pacar, sudah siap untuk menyiapkan diri untuk nanti perkawinan. Yang ceweknya sebenarnya juga punya pacar yang akan dinikahinya. Tetapi kedua orang tuanya itu melakukan perjanjian. Sehingga kedua anak ini dipaksa untuk kawin.
dan diantar untuk kawin secara gereja Katolik karena dua-duanya sudah baptis. Ini sebenarnya pemahaman orang tua yang tidak paham tentang sakramen perkawinan. Lalu ternyata ketika pastor menjelaskan, ya oke, karena anak ini jujur, mereka sama-sama mengatakan bahwa kami ini tidak mungkin bisa abadi perkawinan kami, karena kami ini masing-masing punya pacar dan tahu, dan mereka ini nggak berdaya untuk menghadapi orang tua mereka masing-masing. Malah meminta tolong pastor yang memberitahu ke orang tua kami, karena kami ini masing-masing punya pacar. Akhirnya pastor itu memberitahu ke orang tuanya, dan orang tuanya marah, membawa senapan untuk mau membunuh pastornya. Ya, lalu Romo lari dari paroki itu, lari karena diancam dibunuh. Ya, itu salah satu contoh bahwa gereja Katolik tetap konsisten, tidak bisa menikahkan orang yang karena paksa. Lalu halangan kriminal juga sejenis itu tadi, yaitu ketika seorang membunuh pasangannya sendiri untuk bisa menikah dengan wanita idaman lain atau pria idaman lain, atau membunuh pasangan orang lain untuk menikahi pasangannya. Nah, itu tidak sah dalam perkawinan. Perkawinan yang dilangsungkan setelah salah satu pihak pasangannya sendiri atau pasangan orang lain sungguh-sungguh ini melanggar hukum moral Katolik secara berat. Ini dosa berat. Dan tentu ini adalah sebuah, meskipun mereka sama-sama jatuh cinta, tetapi karena cara untuk menikah itu sudah jelas tidak benar. Secara moral sudah salah. Maka bukan hanya memaksa calonnya, tetapi juga kalau melakukan kriminal supaya akhirnya dia bisa menikahi orang itu. Nah, itu juga tetap tidak sah. Pembunuh melakukan kejahatan dan ketidakadilan berat terhadap korban dan kejahatan melawan ikatan perkawinan orang lain. Jadi artinya bahwa si cowok ini misalnya karena merancang pembunuhan si bapak A karena ibu B itu istrinya itu mau diambil untuk sebagai istri dari orang ini, maka itulah dia telah melakukan kejahatan yang melawan martabat ikatan perkawinan itu sendiri. Tujuan gereja Katolik untuk menyatakan bahwa hal itu adalah kriminal untuk menjaga kehormatan dan kesucian perkawinan, melindungi hak dan keadilan bagi orang yang sudah terikat perkawinan. Perkawinan sebelumnya dari orang yang dibunuh dan dicederai dan yang akan diambil istrinya tadi, perkawinannya itu suci. Maka orang yang melakukan kriminal untuk bisa ngambil merebut pasangan itu adalah menodai kesucian perkawinan orang itu. Kita mencegah dan juga menghukum perzinahan, kalau itu adalah perzinahan. Ya. Lalu hubungan darah. 2 atau lebih orang dikatakan memiliki hubungan darah bila ada ikatan darah di antara mereka yang timbul melalui proses keturunan atau generatif, kelahiran, anak, cucu, dan sebagainya. Baik di dalam maupun di luar perkawinan yang sah. Jadi meskipun saya itu, anak saya itu ingin menikah dengan anaknya selingkuhan saya, itu juga tetap tidak sah. Kalau misalnya ini, AB ini adalah pasangan suami istri, punya anak C dan D. C mempunyai anak F, D punya E, lalu punya cucu H, dan punya cucu G. Nah, yang garis lurus ke bawah itu yang disebut dengan garis lurus. Sehingga
Nanti kita lihat ini kelahiran atau keturunan dari pokok yang sama bisa dilihat A sebagai garis lurus. Ya, dari AB ke C ke F ke G itu garis lurus. Anak, orang tua, cucu. Sebagai garis lurus atau vertikal ke bawah, misalnya antara orang tua dengan anak dan cucu, itu jelas tidak sah dalam perkawinan. Jadi nggak bisa menikahi anaknya. Sebagai garis horizontal, yaitu menyamping, yakni di antara saudara dan saudari yang dilahirkan dari orang tua yang sama, lalu di antara saudara sepupu dan juga dengan orang tua dari saudara sepupu. Jadi misalnya C dengan anaknya D, yaitu E atau saudaranya E ini, itu tidak bisa. F dengan F dengan D itu juga tidak bisa. Ya. Sebagai garis horizontal atau menyamping, yakni di antara saudara-saudari yang dilahirkan dari orang tua yang sama. Jadi itu bapaknya atau ibunya atau bapak ibunya sama, jelas itu tidak sah. Antara saudara sepupu itu berarti anak keponakan ya. Dan juga orang tua dari saudara sepupu, jadi paman, tante, itu kita nggak bisa dengan paman dan tante kita. Ya. Lalu berikutnya hubungan semenda, yaitu hubungan ketika dua keluarga saling mendekatkan batas-batas kekeluargaan lewat perkawinan anak-anak mereka. Hubungan semenda muncul sebagai akibat dari faktor eksternal, yaitu ikatan perkawinan, bukan faktor internal, ikatan darah. Jadi misalnya hubungan semenda itu saya dengan adiknya ipar. Nah, itu adalah gimana ya? Saya dengan menantu. Ya, menantu. Jadi agak bingung ya. Hubungan semenda itu misalnya dua keluarga karena ada perkawinan di antara keluarga ini, lalu hubungan ikatannya itu berarti yang disebut dengan ikatan semenda, besanan. Nah, untuk membela menghormati iklim kekeluargaan, jangan sampai kedekatan yang khusus disalahgunakan untuk membangun perkawinan baru. Sehingga misalnya ini besanan. Nah, lalu berarti kita akan mengikat perkawinan itu supaya nanti warisan itu tidak ucul. Ya, misalnya lalu saudara adiknya ini dengan adiknya anak mertua, ya kira-kira begitu. Jadi besanan anaknya ini, adiknya ini dengan adiknya ini, adiknya suami ini dengan adiknya istri ini, terus adiknya lagi dengan adiknya lagi. Lah itu yang disebut dengan relasi semenda, hubungan semenda. Lalu kita akan membaca dari kitab hukum kanonik. Tidak sahlah perkawinan antara mereka semua yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus. Yaitu tadi karena kakek, anak, anak, cucu. Lalu dalam garis keturunan menyamping, perkawinan tidak sah sampai pada tingkat keempat. Jadi pertingkatan keempat itu berarti, misalnya ini, di sebelah kanan ini ada kakek, ada nenek. Lalu di bawahnya ada bapak, ada ibu. Nah, lalu ada kita. Nah, sekarang kita ke atas itu satu, terus ke kakek dua, lalu yang turun lagi ke keluarganya paman tante tiga, lalu ke anaknya paman tante itu keempat. Jadi sampai garis keempat itu dinyatakan tidak sah menurut Gereja Katolik. Jadi kalau misalnya ini brother, ini dengan anaknya Kasen itu diperbolehkan. Jadi sudah 5
tingkat kelima, ada garis 5 tingkat, itu tidak masalah. Nah, halangan hubungan darah ditetapkan untuk menegakkan keutamaan, kesalehan, kekudusan, pietas itu apa ya, kesalehan, menghindarkan perkawinan incest supaya tidak terjadi incest keluarga. Karena apa? Dari pengalaman dan lalu juga diteguhkan oleh ilmu biologi bahwa perkawinan incest itu punya potensi gen letal. Gen letal itu potensi kematian di bawah usia dewasa itu sangat tinggi. Itu kalau incest. Membuka dan membentuk ikatan keluarga yang lebih besar demi perkembangan masyarakat yang sehat. Jadi supaya ini demi tujuan membangun masyarakat yang sehat. Karena apa? Karena dengan incest itu nanti terjadi kecacatan atau gen yang itu tadi menyebabkan kromosom dalam tubuh orang itu akhirnya membunuh dirinya sendiri, membuat kematian pada saat usia belum dewasa. Hubungan semenda dalam garis lurus menggagalkan perkawinan dalam tingkat manapun. Maka antara menantu dan mertua, menantu dan mertua itu garis lurus ke atas tingkat 1. Antara ibu dan anak tiri laki-laki, anak yang dibawa oleh suami juga yang membawa anak, antara bapak dan anak tiri perempuan itu adalah tidak sah. Ya. Lalu kelayakan publik, kelayakan umum sosial, itu adalah hubungan terhadap saudara atau jodoh yang tidak sah atau konkubinat. Itu misalnya jelas perkawinan dengan saudara itu juga menurut kelayakan publik itu jelas bagi masyarakat tidak dibenarkan. A dan B itu bersama sebagai suami istri yang tidak sah. Maka antara A dengan semua saudara B pun tercipta suatu relasi yang muncul dari ikatan perkawinan yang tidak sah, baik dalam garis lurus maupun menyamping. Jadi kalau A dan B itu bersama sebagai suami istri yang tidak sah, jadi di luar perkawinan yang sah, maka tapi mereka hidup bersama. Maka antara A dan semua keluarganya B itu tercipta relasi yang muncul dari ikatan perkawinan yang sah itu, baik dari garis lurus maupun menyamping. Yang menjadi halangan adalah perkawinan yang coba dilangsungkan dengan saudara-saudara dalam garis lurus tingkat pertama. Garis menyamping tidak menjadi halangan. Jadi misalnya dengan saudara-saudaranya ini tadi, anak saudara-saudaranya istri yang sambung itu tadi, itu tidak masalah, artinya tidak menjadi halangan untuk melakukan perkawinan karena itu menyamping. Tetapi kalau misalnya A dan B itu bersama tidak sah, lalu punya anak tiri, anaknya A, maka itu mengawini lagi atau dengan anaknya A, yaitu tidak sah. Itu secara publik itu sudah tidak diterima. Lalu adopsi, itu juga secara publik, itu juga tidak layak, tidak bisa dibenarkan, tidak bisa diterima. Garis lurus misalnya antara bapak dengan anak angkatnya sendiri, itu juga tidak sah. Garis menyamping tingkat 2 yaitu antara kakak dan adik angkat, jadi itu juga tidak sah. Baik, yang bagian kedua, kalau dikatakan keabsahan itu ada disyaratkan oleh 3 hal. Yang satu bebas dari halangan kanonik, kedua
ada kesepakatan nikah yang benar. Maka mari kita lihat untuk kesepakatan nikah yang benar itu syarat-syaratnya kayak apa. Kesepakatan perkawinan yang benar itu merupakan unsur penting, kesepakatan. Kesepakatan itu yang menjadikan hubungan dua orang itu menjadi kawin itu sebenarnya karena kesepakatan itu. Jadi bukan karena hubungan intimnya pertama-tama, bukan karena perayaan manten di gedung yang besar, bukan itu. Tapi karena terjadinya kesepakatan janji nikah. Nah, kesepakatan nikah adalah suatu perbuatan kemauan dengan mana pria dan wanita saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali. Itu yang disebut dengan kesepakatan nikah. Maka hal-hal yang terkait dengan perbuatan kemauan atau kehendak yang terkait dengan daya penyerahan diri pria dan wanita untuk saling menerima. Nah, ini yang kemampuan untuk membuat janji itu sangat penting sebagai syarat keabsahan nikah. Maka perbuatan kemauan ini harus dilakukan oleh manusia secara bebas dan sadar. Namun dapat juga terjadi adanya cacat dalam bidang pengetahuan yang menghalangi kesadaran atau kebebasan itu. Maka secara prinsip, kesepakatan atau konsensus dalam perkawinan untuk bisa disebut sah kalau A dinyatakan secara sungguh-sungguh, B dilakukan secara penuh, C dilakukan secara bebas. Dari kehendak bebas, bukan paksa. Nah, sekarang yang disebut dengan konsensus itu kurangnya pengetahuan. Nah, ini ada 3 hal. Karena memang tidak tahu. Jadi, ya ini salahnya kalau kita tidak menyiapkan perkawinan itu dengan katekese yang baik. Sejak kecil dari gereja tidak pernah mengajarkan tentang pengetahuan tentang perkawinan Katolik. Maka dia tidak tahu, tidak memiliki pengetahuan bahwa perkawinan adalah kesatuan tetap antara seorang pria dan wanita terarah pada kelahiran anak melalui hubungan seksual yang normal. Maka kalau tidak tahu, itu disebut ignorance. Ignoran itu orang yang ya, memang calon ini tidak tahu, saking polosnya atau pakai begini, sungguh-sungguh tidak tahu. Maka ini juga kalau tidak tahu, maka lebih baik disiapkan dulu. Karena kalau dipaksakan menikah, itu menjadi tidak sah. Atau memang nanti bisa dibatalkan. Orang memiliki pengertian yang salah, jadi tidak memiliki pengertian. Yang kedua, pengertiannya ada tetapi keliru. Nah, ini yang disebut dengan error. Error itu errata, error. Orangnya error, artinya pemahamannya itu keliru-keliru terus. Jadi bukan itu maksudnya. Jadi karena dia lama dalam komunitas agama lain, bahwa di agamanya boleh cerai, kalau nggak cocok, lalu ada menulis syarat-syarat untuk nanti kalau cerai maka hak gonogini dan sebagainya dibuat dan sebagainya. Itu dia tetap yakini, dan karena dalam pengajaran persiapan perkawinan tidak dijelaskan dengan baik, maka dia mempunyai pengertian yang keliru. Itu yang disebut error. Atau kalau ada banyak error disebut errata. Ya. Lalu yang ketiga, karena korban tipu muslim. Jadi orang yang melakukan kesepakatan konsensus itu pada dasarnya sangat berat serta sangat mengganggu hidup perkawinan. Maka orang demikian adalah korban dari dolus provokatus. Jadi ditipu. Jadi orang yang sebenarnya bukan karena pertama-tama nggak ngerti atau pengertiannya salah atau apa, itu karena tapi dia ditipu. Jadi dia waktu kanonik
tidak jujur. Waktu ditanyai di kanonik mengatakan, oh saya tahu, oh begini, oh saya sudah begini. Tapi halangan-halangan dan sebagainya itu tidak dikatakan, dia tidak jujur. Jadi dia malah bahkan ini sebenarnya menipu bahwa dia sudah pernah hubungan dengan orang di luar pulau dan sebagainya, dia nggak ngaku. Lalu di situ kesepakatan kalau nggak diteliti betul, itu maka itu akan terjadi perkawinan penipuan. Nah itu juga tidak sah. Lalu yang kedua, kurangnya kemauan atau kehendak bebas untuk menikah. Jadi sebenarnya itu tidak ada kehendak. Jadi dia nggak penuh untuk niat kawin itu enggak. Ya, karena orang tuanya mendesak, aku malu. Karena kalau enggak, kamu nggak kawin, kamu ini malu orang tuamu. Oh, diuring-uring. Jadi sebenarnya dia kemauan enggak ada. 3, kurangnya kemampuan karena gangguan emosional dan mental. Jadi dia enggak mampu sebenarnya untuk membangun kesetiaan seumur hidup. Sebenarnya enggak mampu. Karena ada gangguan di dalam emosi dan gangguan di dalam mentalnya. Jadi misalnya ketika muda, itu sudah rehabilitasi, narkoba, dan sebagainya. Itu misalnya, lalu dia sampai ke level kerusakan otak di mana dia tidak mampu sebenarnya untuk melangsungkan perkawinan. Baik secara biologis atau secara mental terhadap pemahaman janji yang seumur hidup dalam suka dan duka dan tidak tentu sebenarnya. Ya. Kesepakatan atau konsensus yang diberikan bersyarat dengan menunjuk sesuatu yang belum ada atau belum terjadi. Jadi dalam pertanyaan kemarin itu ditanyakan bahwa bagaimana kalau sebelum menikah itu sudah membuat kesepakatan-kesepakatan yang menjadi syarat. Kalau nanti tidak begini, kalau jaga-jaga, kalau cerai, kalau nanti ini berarti kepemilikannya begini gitu misalnya ya. Sudah membuat surat perjanjian, kalau misalnya tidak begini maka kita nanti cerai. Jadi sudah membayangkan bahwa memprediksi nanti akan terjadi karena nggak yakin bahwa perkawinannya itu akan abadi, itu sungguh-sungguh nggak yakin. Nah maka kalau nggak yakin, ya itu akan mengurangi keabsahan. Jadi enggak, kalau sudah terlanjur terjadi perkawinan, itu sebenarnya ya mengurangi keabsahan. Maka sebaiknya disadarkan betul, diteliti betul dalam kanonik, dalam proses sebelum perkawinan, umat membantu untuk benar orang ini. Makanya Bapak Ibu ada pengumuman 3 kali supaya umat yang mengetahui tentang halangan-halangan dalam perkawinan mereka itu bisa menyampaikan kepada pastor paroki yang memberi kanonik itu. Lalu menyatakan kesepakatan atau konsensus, tapi dalam hatinya mengendaki secara positif hal yang berbeda atau sebaliknya. Jadi sebenarnya dia ini menikah, itu bukan untuk. Maka untuk menuruti itu, ya sudah, kursus perkawinan dipelajari, dihafalkan dengan baik. Nanti kalau ditanyai Romo, sudah bisa jawab semua dengan lancar. Tapi sebenarnya, dibalik itu dia sebenarnya sedang merebut warisan. Misalnya seperti itu. Itu dalam hatinya mengendaki secara positif hal lain. Jadi secara pasti sebenarnya ada punya agenda lain. Yang dimaksud dengan positif itu punya kepastian, kehendak, maksud, agenda lain. Orang yang demikian biasanya dalam hatinya mengendaki untuk tidak setia, tidak memiliki keturunan, atau juga tidak menganggap kesatuan perkawinan itu seumur hidup. Nah ini yang seakan-akan itu bisa sementara percobaan. Di Papua Nugini, itu kalau Romo-Romo CM yang misi di sana, itu cerita.
ada di suatu paroki itu ada adat di mana perkawinan itu percobaan. Nanti kalau sudah punya anak dan anaknya sudah sampai 10 tahun baru dibawa ke gereja untuk perkawinan gereja. Karena perkawinan bagi mereka ini harus dicoba, ada simulasi dan semacam itu. Lalu menyatakan kesepakatan atau konsensus karena paksaan atau ketakutan berat. Itu tadi yang kita sebut dengan di awal, sehingga tidak bebas. Halangan tidak bebas. Lalu kurangnya kemampuan, apa artinya? Kalau itu tadi menjadi tidak penuh dalam kesepakatannya, kemauan, pengetahuannya menjadi tidak penuh. Nah sekarang kalau kurangnya kemampuan, karena memang tidak mampu di akal budinya untuk memahami dan menghendaki hal-hal yang terkait dengan kesepakatan perkawinan. Jadi dari akal budi pikirannya tidak mampu untuk sampai sana. Misalnya orang yang mengalami gangguan atau cacat mental. Maka gereja yang nggak berani untuk memberkati nikahnya. Jadi misalnya tahu bahwa dia ini kelainan mental, ya tidak bisa kita gereja menikahkan. Tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk menilai hak dan kewajiban perkawinan. Jadi nggak ngerti tentang hak dan kewajiban. Maka gereja itu juga itu menilai itu nggak mampu. Ya, kurang kemampuan. Ini menjadi halangan dalam perkawinan. Misalnya ketidakmatangan atau ketidakdewasaan pribadi. Ada yang cowok yang mencintai pasangannya itu ternyata karena dia memperlakukan pasangannya sebagai ibunya. Ada kelainan, ketidakmatangan pribadi semacam itu. Jadi dia itu justru bukan sebagai pasangan yang sederajat, setara, tapi malah memperlakukan seperti keibunya. Yaitu kematangan kejiwaan. Karena alasan psikis tak mampu memenuhi kewajiban pokok perkawinan. Alasan psikis ini dia biasanya berupa kelainan atau penyimpangan kejiwaan. Ya. Nah, yang ketiga, keabsahan yang ketiga, kalau yang kedua tadi adalah kesepakatan nikahnya itu benar, yaitu penuh. Itu apa tadi istilahnya penuh, lalu sungguh-sungguh sepenuh tadi, lalu juga kebebasan, maka itu yang menjadi syarat kedua, keabsahan. Lalu yang ketiga, yaitu ketika dirayakan dalam forma kanonika yang sah menurut gereja Katolik, yaitu tata peneguhan perkawinan. Tentu ini ada dua hal yang perlu dipahami, bahwa forma kanonika itu adalah tata laksana peneguhan perkawinan yang dituntut hukum untuk sahnya perkawinan, yaitu ketika ada imam, di dekatnya satu laki-laki dan satu perempuan, dan saksi. Cukup itu di situ perkataannya laki-laki dan perempuan satu sama lain itu forma kanonika yuridis. Nah, sedangkan forma liturgika itu adalah tata laksana upacara ibadat dalam perkawinan dari awal sampai akhir. Nah, nanti juga perlu dipahami karena ada pertanyaan yang kemarin itu tentang saksi perkawinan. Saksi itu bisa dua pengertian. Saksi kanonika, saksi kanonis, yaitu orang yang sungguh-sungguh mampu meyakinkan kepada gereja bahwa mereka ini betul-betul bebas, belum tidak terikat oleh perkawinan dan tidak ada halangan. Itu orang yang menjamin, itu namanya saksi kanonis. Sedangkan yang berdiri pada waktu tata forma liturgika
itu kadang bisa disebut sebagai wali pernikahan, itu adalah orang yang mewakili gereja. Nantinya setelah upacara liturgi itu, dua orang itulah yang mendampingi manten ini untuk membangun memelihara kesepakatan perkawinannya itu. Itu yang disebut dengan wali perkawinan, ya. Maka kalau saksi kanonik itu biasanya dipanggil oleh pastor itu justru pada saat penyelidikan kanonik atau sebelumnya. Itu tidak selalu harus orang Katolik. Yang penting bahwa orang itu adalah bisa memberi kesaksian kebenaran, mengenal betul kedua calon mempelai itu, dan bisa membuktikan berani sumpah di depan hukum bahwa mereka ini belum pernah menikah. Nah, itu yang disebut saksi kanonik. Sedangkan wali di perkawinan, di dalam liturgi perkawinan itu harus orang Katolik. Mereka yang sudah baptis, dan lebih lagi harapannya sudah krisma. Itu yang diharapkan begitu. Meskipun tidak wajib sudah krisma, enggak, tapi baptis, sudah baptis. Jadi wali perkawinan ini adalah orang Katolik yang memahami tentang perkawinan Katolik. Prinsip umum bahwa untuk sahnya perkawinan dituntut bahwa perkawinan itu harus dilangsungkan di hadapan ordinaris atau pastor paroki atau imam diakon yang diberi delegasi kuasa oleh salah satu dari mereka. Lalu ada dua orang saksi. Mereka ini harus bertindak menurut ketentuan hukum, khususnya menanyakan dan menerima pernyataan kesepakatan kedua mempelai. Maka tugas kedua wali perkawinan pada waktu liturgi perkawinan itu, mereka ini juga menjadi saksi janji setia mereka. Maka kalau misalnya ada kawin darurat, kalau tidak ada saksi itu tidak sah. Karena mereka inilah yang menjadi saksi baik bahwa mereka ini bebas maupun saksi karena dia ini menjadi orang yang menyaksikan bahwa mereka berdua itu saling memberikan keakraban. Ya. Maka ada saksi resmi, itu istilahnya saksi umum. Saksi resmi adalah romo, diakon, pastor pembantu, mereka yang sudah ditabiskan, yang mendapat kuasa untuk menjadi saksi gereja bagi perkawinan itu. Lalu mereka yang diberi kuasa untuk meneguhkan perkawinan itu, yaitu orang yang mendapatkan delegasi atau dapat diwakilkan, yang mendapat delegasi atau subdelegasi kepada pastor siapapun. Pastor yang diberi subdelegasi tidak dapat mensubdelegasikan lagi. Itu di kanon 111. Ya. Jadi ada namanya delegasi Bapak Ibu. Jadi misalnya ya, Romo Joko pastor paroki di Blitar. Lalu ada perkawinan di Blitar. Nah, orang ini adalah dari Surabaya. Lalu dia meminta untuk saya memberkati perkawinan itu menjadi saksi resmi gereja di perkawinan itu di Blitar. Maka saya nggak bisa semenang-menang lalu, aku karena tugasnya di keuskupan maka aku memberkati, nggak bisa. Harus mendapatkan surat delegasi dari Romo Joko di Blitar. Karena saya memberkati di sana. Karena itu adalah ordinarisnya wilayah, itu adalah Romo kepala paroki di paroki itu. Karena Romo itulah yang punya kewajiban untuk memberkati manten di wilayah parokinya. Maka kalau ada Romo lain dari paroki lain memberkati di situ, maka harus punya surat delegasi dari Romo kepala paroki di mana perkawinan, perayaan liturgi perkawinan dilaksanakan. Lalu tiba-tiba saya dalam perjalanan, dalam pelaksanaannya satu hari sebelumnya, itu saya berhalangan, tidak bisa, misalnya sakit. Maka
ada subdelegasi atas delegasi yang saya terima. Tentu saja saya memberitahukan kepada Kepala Romo Joko bahwa saya tidak bisa. Maka apakah delegasi ini bisa diberikan kepada pastor ini, gitu. Atau pastor yang pastorekan dari Blitar yang untuk memberkati. Nah, itu namanya subdelegasi. Dengan tata peneguhan atau dalam bahasa Latin disebut forma kanonika, karena itu menjadi formanya. Materialnya adalah kebebasan laki-laki dan perempuan yang menyampaikan janji itu materialnya. Apa? Kesediaan, disponibilitas dan apa istilahnya, kehendak bebas, kemauan, cinta, lalu kehendak untuk saling memberikan diri, itu adalah material. Lalu formanya adalah kata-kata yang diucapkan oleh kedua mempelai satu sama lain yang menyatakan kesepakatan perkawinan sakramen itu. Nah, maka kalau ada forma kanonika itu baru menjadikan perkawinan itu sebagai peristiwa publik gereja. Itu juga menjadi klarifikasi dan kepastian bahwa sudah terjadi kesepakatan nikah. Yaitu kalau sudah cowok dan cewek itu saling mengatakan, itu artinya klarifikasi secara gerejawi dan kepastian bahwa mereka ini sudah melakukan perkawinan secara tanggal. Lalu yang ketiga, janji itu sendiri melindungi hakikat dan isi perkawinan kanonik yang perkawinan kanonik artinya perkawinan sesuai dengan ajaran hukum gereja. Nah, itu dilindungi dengan apa? Dengan tata forma kanonika. Peneguhan biasa, perkawinan hanyalah sah bila dilangsungkan di hadapan ordinaris wilayah, pastor paroki atau yang sama dengan pastor paroki, imam atau diakon, serta dua orang saksi. Jadi yang membuat sah. Jadi ada pertanyaan yang kemarin. Kalau tidak ada saksi boleh enggak? Enggak. Harus ada romo, ada dua orang saksi. Karena dia yang atas nama seluruh publik yang menjadi saksi atas telah terjadinya kesepakatan kanonis itu tadi. Telah diucapkan forma kanonika. Itu adalah saksinya itu harus ada. Nah, peneguhan luar biasa. Jadi ada yang biasa dan luar biasa. Peneguhan yang luar biasa itu tetap bisa disebut sah dan licit halal di hadapan gereja. Kalau itu di hadapan saksi saja. Jadi hanya misalnya biasanya kan di hadapan publik, yang umum itu publik. Syaratnya ada saksi, ada imam, lalu ada umat, itu biasa, umum. Tapi ada yang luar biasa, hanya dengan peneguh yang berwenang menurut hukum saja, atau di sini kita lihat, peneguh yang berwenang menurut hukum tidak dapat ada atau tidak dapat dikunjungi tanpa kesulitan besar. Maka ada bisa dilakukan perkawinan yang luar biasa. Karena apa? Itu misalnya di pedalaman yang sangat jauh, harus melewati hutan dan sungai untuk bisa bertemu dengan pastor. Maka di situ ada peneguhan luar biasa yang perlu dilaporkan kepada misalnya yang di situ dilaporkan kepada ordinaris wilayah. Atau jikalau salah satu atau kedua mempelai dalam bahaya maut, maka itu ada yang disebut dengan perkawinan darurat. Itu adalah peneguh yang berwenang, misalnya pastor, kepala paroki atau pastor
itu tadi tidak bisa, nggak mungkin dijaga, maka dilakukan perkawinan darurat. Lalu kalau salah satu atau kedua mempelai dalam bahaya maut, misalnya kalau dia muncul di bumi, misalnya. Lalu kalau di luar bahaya maut, asalkan diperkirakan dengan arif bahwa keadaan itu akan terhambat berlangsung selama 1 bulan. Jadi misalnya, bahwa ke depan ini selama 1 bulan, itu nggak mungkin bisa dilangsungkan secara wajar. Maka itu yang bisa dilakukan perkawinan darurat. Tapi Bapak Ibu, sekarang adalah hal yang sudah sangat mudah dilakukan. Karena apa? Karena ada HP. Karena ada HP, maka semuanya bisa dikomunikasikan. Jadi, misalnya sudah janjian, oh ternyata nggak bisa romonya, itu paling tidak itu masih bisa dilakukan. Jadi perkawinan darurat itu paling ya hanya kalau yang terkait dengan jiwa. Nomor 2, yaitu kalau salah satu atau kedua mempelai dalam bahaya maut. Misalnya satu hal yang saya beri contoh. Saya pernah melakukan ini sekali. Waktu saya pastor kepala paroki di Sidoarjo. Ada pasangan yang mana si cowok ini punya ibu yang sudah janda. Nah, cowok ini pacaran dan ibunya ini kalau anaknya pacaran, jadi ibunya ini punya kelainan atau kelemahan mental, ya, kelemahan jiwa, di mana dia itu mengalami yang disebut Oedipus kompleks, tapi sebaliknya, bukan anaknya yang sangat bergantung pada ibunya dan mencintai ibunya, tetapi ibu itu yang sangat posesif terhadap anaknya. Sehingga ibu itu mengancam kepada anaknya, kalau kamu nikah, maka ibu bunuh diri. Jadi bayangkan, itu pernah saya alami, saya temui 20 tahun yang lalu. Lalu saya sudah menunda, oke, apakah kalian berdua bisa kami upayakan dulu untuk mendekati mamamu, untuk bisa menyetujui perkawinan kalian, merestui kalian, dan tidak melakukan tindakan yang fatal. Karena agamanya yang ibu itu adalah Kristen Jawi Wetan. Saya bekerja sama dengan pendetanya, menghubungi pendetanya untuk mendampingi secara rohani ibu itu. Tapi ternyata nggak bisa. Ibu itu malah histeris karena ketakutan ditinggalkan oleh anak laki-lakinya dan dia lalu benci dengan calon menantunya atau pacarnya seorang anaknya. Dia sangat benci. Dan di mana-mana dia menceritakan, oh coba anakku punya pacar pelacur dan sebagainya. Nah, maka Bapak Ibu, pada waktu itu setelah saya beri waktu sekitar 1,5 sampai 1 tahun, dan ternyata kedua anak ini tetap mempunyai kehendak yang bebas untuk saling mencintai dan bangun keluarga. Dan ternyata betul sampai hari ini mereka menjadi keluarga pasutri dengan anak yang keluarga yang baik, setia. Maka saya memberanikan diri melakukan pemberkatan secara luar biasa. Peneguhannya dilakukan secara luar biasa, yaitu saya sembunyi-sembunyi. Karena sampai kalau tahu ibunya bisa bunuh diri atau bisa melakukan hal destruktif. Maka akhirnya kedua mempelai dan 2 saksi, saya berlima ini ke gereja Albon dengan diam-diam untuk melakukan pemberkatan ini seizin Romo di Albon. Karena ini rahasia. Jadi tidak dilakukan di paroki Sidoarjo, tapi kami lakukan. Nah, ini gereja mengakui bahwa perkawinan itu tetap sah. Itu yang disebut dengan peneguhan luar biasa.
Jika ada imam atau diakon lain yang dapat hadir, maka haruslah dia dipanggil dan bersama para saksi menghadiri perayaan perkawinan. Jadi Bapak Ibu, pernah suatu kasus saya tidak tahu bahwa ternyata kedua orang tua calon perempuan, jadi orang tuanya yang cewek ini mengira dan juga memberitahu ke anaknya bahwa mengira kalau kanoniknya dengan Romo Didi, maka mengiranya otomatisnya yang menikahkan Romo Didi. Padahal saya pada waktu itu Pastor Sidoarjo. Lalu pernikahan itu dialog. Nah, saya tidak tahu bahwa ternyata saya itu sudah diandaikan begitu saja tahu untuk memberkati perkawinan itu. Maka saya sampai dari hanya ya saya tidak merasa bahwa saya yang memberkati perkawinan itu, karena perkawinan itu diadakan di Algon. Dan pihak Algon juga tidak menghubungi saya. Karena Bapak Katekisnya itu seperti biasanya, itu karena romonya sudah tahu, maka surat delegasinya akan diberikan beberapa menit sebelum upacara pemberkatan perkawinan. Jadi saya juga nggak mendapatkan surat delegasi. Jadi saya sama sekali blank, nggak ngerti kalau gitu. Nah ternyata saya sepulang dari rapat di Rumah Sakit Gotong Royong, saya pulang ke Mojopahit, Jalan Mojopahit. Lalu di Jalan Mojopahit ternyata berkali-kali ada telepon dan mengatakan bahwa Romo ini sudah setengah jam yang lalu mestinya Romo memberkati perkawinan. Bayangkan, perkawinan di mana saya nggak tahu. Nah sebenarnya jikalau di dekat gereja itu atau pada waktu perayaan itu ada diakon, ada Romo yang hadir, maka langsung bisa Romo itu menghandle. Karena apa? Karena situasinya darurat. Saya yang dikira memberkati, saya tidak ada. Nah, maka baru sesudah itu nanti diberitahukan kepada ordinaris wilayah. Atau Romo kepala paroki di sana langsung menghandle untuk memberkati perkawinan. Maka itu yang dimaksudkan di sini, jika ada imam atau diakon lain yang dapat hadir, maka karena terhalang, dia yang punya kewajiban untuk menjadi saksi pemberkatan perkawinan itu, romonya nggak datang, maka haruslah dia dipanggil, romo yang ada di situ, dan bersama para saksi menghadiri perkawinan tanpa mengurangi sahnya perkawinan di hadapan dua orang saksi saja. Delegasi dilakukan menyusul misalnya. Jadi itu asal dikomunikasikan dengan baik dalam situasi darurat. Nah, peneguhan nikah orang yang dibaptis non-Katolik. Gereja Katolik mengakui setiap forma perayaan perkawinan yang diperintahkan atau diterima dalam gereja atau komunitas gereja non-Katolik, di mana pihak yang menikah menjadi anggotanya pada waktu pernikahan ditentukan, asalkan bila sekurang-kurangnya salah satu dari mereka adalah anggota gereja timur, misalnya non-Katolik. Perkawinan ditentukan dengan ritus suci. Jadi Katolik mengakui setiap forma perkawinan itu sebagai sah kalau sekurang-kurangnya pasangan itu salah satunya itu adalah dari gereja timur, gereja ortodok timur. Misalnya, itu gereja tetap mengakui perkawinan itu sah. Ini berarti hakim gerejawi bisa memeriksa sah tidaknya perkawinan orang Kristen non-Katolik dari sudut tata peneguhan di gereja Kristen tersebut. Maka kita juga bisa melihat dalam perkawinan gereja itu tata peneguhannya, kata-kata sakramentalnya itu apa? Itu yang perlu diteliti untuk melihat keabsahannya. Nanti
bahwa perkawinan itu sah menurut gereja Katolik atau tidak. Ini khususnya Bapak Ibu pada waktu ngurus di tribunal ya. Di tribunal itu misalnya perkawinannya ini ternyata perkawinan dua orang non Katolik dan satunya ini gereja ortodoks atau karena forma kanonikanya di gereja tersebut itu sudah sangat Katolik gitu. Misalnya ya sudah persis dengan gereja Katolik, maka itu yang juga menjadi faktor dalam memutuskan perkawinan. Ritus antara dua orang Katolik dan normalnya, ini Bapak Ibu, sebenarnya memang di Indonesia, khususnya di Jawa ini agak salah kaprah. Karena secara umum bukan di perayaan Ekaristi, padahal perkawinan itu normalnya dalam perayaan Ekaristi. Jadi bukan perayaan Ekaristi itu sebagai tanggapan, tambahan, tempelan dalam perkawinan. Ya. Romo tolong di perkawinannya anak saya ini nanti diberi misa ya. Itu berarti misa itu tempelan seperti ada acara yang ditempelkan pada perkawinan. Enggak. Normalnya menurut keyakinan gereja Katolik karena ada hubungan yang antara sakramen perkawinan dan sakramen Ekaristi. Antara seorang Katolik dan seorang yang dibaptis non-Katolik, itu ritusnya dengan non-Katolik dari ritus timur misalnya, itu boleh dalam misa, dan pihak non-Katolik bisa menerima komuni karena ritus, bedanya beda ritus. Jadi mereka bukan Katolik Roma, tetapi Katolik misalnya ritus timur. Nah, dengan Kristen non-Katolik, maka itu cukup ibadat sabda. Jadi bukan misa. Karena apa? Karena mereka tidak meyakini bahwa hosti suci itu adalah tubuh Kristus. Enggak. Dalam kasus tertentu, ordinasi wilayah dapat mengizinkannya dengan menaati kanon 844. Jadi untuk perkawinan beda gereja, beda agama, maka sebaiknya tidak dalam misa. Tapi kalau perkawinan itu Katolik dengan Katolik, normalnya itu justru dalam misa. Itu yang menurut hukum kanon. Tapi di Keuskupan Surabaya khususnya atau di Jawa pada umumnya, manten itu jadwalnya hanya 1 jam. Ternyata ada 3 manten. Nah kalau dengan misa, ini belum foto-fotonya, belum sambutan, maka nggak nutut untuk 1 jam. Maka pada umumnya lalu juga hanya perayaan sakramen, yang penting forma kanonika dilaksanakan. Tapi gereja itu untuk menganjurkan, kalau perkawinannya sakramen, kenapa dalam Ekaristi? Karena itu tadi, dengan perayaan Ekaristi itu sebenarnya Ekaristi itu kawinnya Kristus dengan gereja. Dan sakramen perkawinannya itu adalah perkawinan suami dan istri. Itu adalah satu misteri keselamatan. Maka berikutnya antara seorang Katolik dan tidak Katolik agama lain, ini beda agama, maka tanpa perayaan Ekaristi. Dengan seorang katekumen atau antara 2 orang katekumen, itu ritus khusus atau ibadat sabda tanpa misa. Jadi itu juga keberkatan tanpa misa. Tidak ada upacara liturgis apapun untuk perkawinan kedua secara sipil saja yang belum bisa disahkan secara kanon. Jadi kalau perkawinan kedua yang secara sipil itu tidak ada upacara liturgis. Jadi ini itu yang Bapak Ibu yang disebut biasanya dengan benediksio. Jadi Romo Vicar itu diberi
wewenang oleh uskup untuk hanya mendoakan orang yang perkawinannya itu nanti hanya sipil. Salah satu atau keduanya Katolik, tapi dia nggak bisa disahkan secara gereja Katolik. Dan mereka ini masih dalam tahap penelitian pengadilan gereja di tribunal. Tapi perkawinan itu mereka segera langsungkan. Padahal belum selesai tribunal, tapi hakim tribunal meyakini bahwa ini ke depan, ini bisa dilaksanakan. Bisa disahkan menurut gereja Katolik, tapi keputusan hakim belum turun. Nah, maka perkawinan itu tidak dalam tata upacara liturgi, tapi hanya di dalam ruangan tertentu atau di gereja, bukan dihadiri secara publik. Tapi itu adalah doa Romo sebagai gembala umat di situ, Romo Kikep ini, mendoakan kedua calon ini untuk bisa mengurus perkawinan secara sipil. Karena ini maka disebut hanya untuk secara sipil. Ini yang dijelaskan dalam Familiaris Consortio nomor 8. Ya. Rumusan upacara dalam perkawinan di luar keadaan mendesak dalam merayakan perkawinan hendaknya ditepati ritus yang ditentukan dalam buku liturgi yang disetujui oleh gereja dan diterima oleh kebiasaan yang legitim. Jadi kita ini bukan nanti mengorbankan tata perayaan liturgi demi budaya tertentu. Nah, kalau mau tentang budaya, jangan dalam tata perayaan liturginya. Tapi dalam pesta perayaannya silakan di gedung atau di apa, itu sesuai adat dengan gaya adatnya. Tapi liturgi jangan pernah dikorbankan atau mencampur adukkan budaya dengan liturgi itu dengan semena-mena. Sehingga sampai-sampai liturgi itu kehilangan maknanya. Nah, peneguh perkawinan adalah orang yang hadir menanyakan pernyataan kesepakatan mempelai serta menerimanya atas nama gereja. Itu kedudukan imam dalam tata forma kanonika. Hukum kanonik menuntut kehadiran dan partisipasi aktif dari peneguh nikah. Karena itu untuk pernyataan kesepakatan nikah hendaknya digunakan format tanya jawab menurut buku liturgi. Sedangkan bagian-bagian lain bisa divariasi atau dikreasi oleh kedua mempelai. Tapi terutama adalah tentang forma kanonika itu. Nah, Bapak Ibu nanti dijelaskan bahwa sungkem dan sebagainya itu bukan wajib yang bersifat liturgi. Nah, tukar cincin, pasangan masang cincin itu bukan liturgi. Itu adalah sebuah adat kebiasaan yang baik, yang lalu ditempelkan di dalam liturgi forma kanonika. Tapi yang paling inti adalah disebut forma kanonika ya, ketika ada tanya jawab antara imam dengan manten, lalu manten satu sama lain saling mengungkapkan janji. Begitu Bapak Ibu yang terkasih,